Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam Dito. Maaf Kiai, nasihat apa kali ini yang akan disampaikan? Baik, kali ini kita bahas tentang nafsu itu harus dikekang dan ditaklukkan. Menjadi muridku itu, tak ada syaratnya, harus ikhlas saja menjalankan amalan yang kuberikan. Ada yang bertanya, kok wiridnya nolnya 4, kenapa tidak 3 saja nolnya? Padahal wirid 10.000, wirid paling ringan. Kalau mau menjadi orang ampuh ya harus kuat duduk, itu akan melawan kehendak nafsu, menyelesaikan zikir. Seseorang itu diijabah atau tidak diijabah doanya hanya melewati lapisan nafsunya, dibuka hijab tutup makrifatnya sehingga diberi pengetahuan ilmu-ilmu Allah, ia hanya melewati lapisan nafsunya. Semakin seseorang itu sibuk meladeni nafsunya, maka makin jauh orang dengan Allah, artinya orang itu menjadikan nafsunya sebagai Tuhannya, ilahahu, hawahu. Segala macam amalia itu hanya dengan maksud kita bisa menundukkan nafsu dan menempatkannya pada kerangkeng yang bernama mutmainah, nafsu menjadi tenang, tidak bergejolak ingin dipenuhi. Orang itu jika masih punya keinginan mulia di sisi manusia, jangan harap punya pangkat di sisi Allah. Orang itu kalau masih mengharap pada manusia dan kebendaan, maka jangan harap doanya diijabah Allah, karena sebenarnya dia tidak meminta kepada Allah, tapi meminta kepada ketakutan dan harapannya sendiri. Kadang seseorang merasa telah benar ibadahnya, dan tanpa disadari ibadahnya telah melenceng jauh, sehingga bukan fadilah atau anugerah buah ibadah yang diterima, tapi yang dirasakan adalah kesesakan hati, suntuk dan makin jauh dari Allah, lalu berlari ke kubur-kuburan, mencari jawab atas kemandekan ibadah yang selama ini dilakukan tidak mendapat apa-apa. Sebenarnya ibadah yang menghasilkan buah ibadah itu tak sulit, amat simpel, dan tak bertele-tele, tapi manusia punya nafsu, dan manusia harus menaklukkan nafsunya. Nabi saja mengatakan perang Uhud itu perang kecil, kita akan pergi dari perang kecil ke perang besar, dan perang besar itu adalah memerangi hawa nafsu. Dikatakan besar karena kita memerangi diri sendiri, dan umumnya tak ada orang yang mau menahan keinginan yang menggebu-gebu, yang ada manusia yang selalu ingin keinginannya dipuaskan. Padahal kepuasan, ketamakan itu tak ada ujung pangkalnya, puasnya ya mati. Orang punya istri 1, pengen 2, punya 2 ingin 3, orang punya rumah 1 ingin punya 2, punya 2 ingin punya 3, dan terus berkelanjutan, punya sapi 1 ingin 2, punya 2 ingin 3, punya mobil 1 ingin punya yang paling mewah 2, dan seterusnya. Kalaupun punya pulau 1, maka ingin 2 pulau, punya 2 pulau ingin punya 3 pulau, makanya sejak dulu kerajaan saling ingin menguasai yang lain. Dan tak ada cara mencegah berkobarnya nafsu kecuali dengan memperkecil nyalanya, bukan memadamkan tapi menyalakan di tempat yang semestinya. Kalau nafsu syahwat padam, kasihan istri kalau suaminya impoten. Jadi keinginan atau nyalanya nafsu itu ditempatkan sesuai tempatnya, seperti api ditempatkan di lilin atau kompor, sehingga bisa dimanfaatkan. Nafsu syahwat ditumpahkan pada istri, dan nafsu itu hanya bisa ditenangkan dengan mengenali jalur-jalur keluarnya. Jalur keluarnya nafsu itu dinamakan latifah, kelembutan sumber keluarnya nafsu, dan sumber itu kita sumbat perlahan dengan zikir. Ala bi zikrillahi tatmainul qulub. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah lah hati itu bisa tenang. Tidak ada manusia, wali, nabi sekalipun, jin, juga malaikat atau setan itu hebat, kecuali Allah mengizini dan menganugerahkan kehebatan, maka jangan sekali-kali menyandarkan pada selain Allah. Orang alim, kiai, nabi, jin, malaikat, semua itu ciptaan sama dengan kita. Kalau kita menyandarkan pada sama-sama ciptaan yang punya kekurangan, maka jelas salah kita. Bertawakal dan bersandarlah hanya pada Allah. Semua ciptaan selain kita, itu tidak bisa memberi manfaat dan bahaya, kecuali Allah mengizinkan menjadikannya memberi manfaat dan bahaya. Setiap gerak, setiap kejadian, dan setiap apapun yang bergerak dan berhenti itu tak lepas dari kehendak dan takdir berlaku di dalamnya. Mungkin aku akan terlihat lebih diam dari pohon mati dan lebih tak bergerak dari batu yang keras, karena aku sering tenggelam dalam penyelaman dunia hatiku. Di saat orang bercanda dan tertawa-tawa, aku mungkin akan seperti manusia yang tak ada, tak terseret oleh candaan siapapun, dan lebih suka menyendiri menyelami tentang ilmu Allah. Rasanya setiap waktuku gunakan kepahaman walau telah berhari-hari aku menyelam, namun dasar kepahaman tak juga ku capai, hanya keheningan tanpa aksara, dan aku mencoba menghindari menyalahkan siapapun manusia, sebab aku amat yakin semua telah diprogram menempati takdir-takdirnya, seperti layangan yang ditarik benang,
dan diterbangkan dengan arah angin yang dikehendaki kemana hembusannya. Semua adalah proses, semua manusia punya sisi buruk, dan pasti tak jarang orang tak suka denganku, karena sisi burukku yang mengemuka, dan cenderung aku tak menyadari keburukan diri sendiri. Allah selalu menciptakan orang lain bisa jadi untuk melatih kesabaran orang lainnya, seperti menciptakan syaitan, guna dijadikan penguji bagi manusia, agar keimanan tertempa, agar keteguhan teruji, dan siapa yang pantas dan tak pantas mendapat anugerah dan pahala akan terlihat jelas. Nah, itulah nasihat kali ini. Semoga bermanfaat. Wah, ternyata nafsu itu harus kita lawan, kita perangi, kita kekang, kita taklukkan, dan bukan kita padamkan ya Kiai. Baik Kiai, terima kasih atas nasihat yang disampaikan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari nasihat ini. Amin.